Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Iklimah Dina Nurhatika, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis 3 teori interpretif. Yang pertama, speech art theory. Yang kedua, teori naratif. Yang terakhir yaitu cultural studies. Simak video berikut. Yang pertama, speech art theory. Menurut bahasa, teori ini menekankan bahwa ujaran-ujaran mempunyai makna yang berbeda atau khusus bagi pemakai dan pendengarnya. Teori ini lebih mengidentifikasi bahwa ada 2 jenis ucapan, yaitu ucapan konstatif dan ucapan performatif. Ucapan konstatif adalah sesuatu yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan dalam hubungannya dengan fakta yang benar atau salah. Sedangkan ucapan performatif adalah ucapan yang tidak menggambarkan sesuatu sama sekali. Ucapan-ucapan dalam kalimat atau bagian kalimat biasanya dianggap memiliki makna tersendiri. Perasaan, emosi, sikap, dan pikiran orang yang melakukan tindakan linguistik ini banyak merupakan unit utama di sini. Lebih lanjut, Austin membagi tindakan linguistiknya menjadi 3 kategori yang berbeda. Yang pertama, tindakan lokusi, yang kedua, tindakan ilokusi, dan yang terakhir yaitu tindakan perlokusi. Yang pertama yaitu tindakan lokusi. Tindakan lokusi ini tindakan mengatakan sesuatu, memiliki makna, dan menciptakan pemahaman yang sama sekali untuk disampaikan atau diungkapkan. Yang kedua, yaitu tindakan ilokusi. Tindakan ilokusi ini mengatakan sesuatu atau sebagai tindakan menentang mengatakan sesuatu. Selanjutnya, tindakan perlokusi. Dalam tindakan perlokusi ini biasanya menimbulkan efek konsekuensial pada penonton. Efek tersebut dapat berupa pikiran, imajinasi, perasaan, atau emosi. Efek pada penerima adalah karakter utama dari ucapan perlokusi tersebut. Yang kedua yaitu teori naratif. Teori ini dikemukakan oleh Walter Fischer, mengemukakan bahwa keyakinan manusia adalah seseorang pencerita dan pertimbangan akal, emosi, dan estetika yang menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Dalam paradigma naratif, terdapat beberapa konsep yang menjadi inti dari kerangka teoritis ini. Yang pertama yaitu narasi, yang kedua yaitu rasionalitas narasi, dan yang terakhir yaitu logic of good reason. Narasi merupakan hal penting dalam berkomunikasi manusia, karena Fischer berupaya untuk menggambarkan atau menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dan storytelling ini bukanlah aktivitas yang sesaat, namun proses terus-menerus di mana kita merasakan dunia dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Yang kedua, yaitu rasionalitas naratif, di mana rasionalitas naratif ini standar untuk menilai cerita. Terdapat 2 prinsip rasionalitas naratif ini. Yang pertama yaitu koherensi, di mana koherensi ini berhubungan dengan konsistensial secara internal. Selanjutnya kejujuran. Dalam hal ini berhubungan untuk menilai penalaran yang baik. Yang terakhir yaitu logic of good reason. Fischer menegaskan bahwa ketika narasi memiliki kesetiaan yang merupakan alasan bagus bagi seseorang untuk memiliki kepercayaan tertentu. Fischer mendefinisikan naratif sebagai tindakan simbolik atau tindakan yang memiliki rangkaian serta makna bagi siapapun yang hidup. Menciptakan atau memberi interpretasi merupakan cara pandang yang sangat luas dalam melihat naratif. Oleh karena itu, hampir sulit untuk mengidentifikasikan sebuah komunikasi dalam naratif.
Dalam paradigma naratif ini memiliki 5 asumsi. Yang pertama adalah orang pada dasarnya sebagai pendongeng. Yang kedua, orang membuat keputusan tentang cerita mana yang diterima dan mana yang ditolak, berdasarkan apa yang masuk akal bagi mereka atau alasan bagus. Yang ketiga yaitu rasionalitas naratif yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, biografi, dan karakter. Yang keempat yaitu membentuk isu. Inti dari pendekatan naratif ini menegaskan bahwa orang yang percaya pada sebuah cerita sejauh cerita tampak konsisten dan jujur. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif Visser yang didasarkan pada asumsi bahwa dunia adalah kumpulan cerita dan kita yang memilih cerita yang ada. Kemudian teori yang ketiga, Cultural Studies. Suatu teori yang dikembangkan oleh Stuart Hall tentang bagaimana media menanamkan ideologi kepada audiensnya. Studies sering juga disebut media studies. Ideologi menurut Hall adalah pandangan, nilai, dan kerangka pikir yang dimiliki seseorang tentang realitas sosial. Cultural Studies juga mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Dalam teori Cultural Studies, terdapat 2 asumsi. Yang pertama, berkaitan dengan pemikiran budaya, sebagaimana pemahaman di dalam masyarakat yang membantu orang-orang menginterpretasikan realitas mereka. Kemudian, yang kedua yaitu berkaitan dengan manusia sebagai bagian dari hierarki sosial yang kuat. Dalam kekuasaan, suatu yang diinginkan dalam kelompok bawah tetapi tidak dapat dicapai. Selanjutnya, hegemoni. Hegemoni, sebuah pengaruh kekuatan atau dominasi dari satu kelompok atas kelompok yang lain. Hegemoni berarti kontrol sebuah kelompok atas kelompok lainnya melalui budaya. Konsep hegemoni sendiri banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Selanjutnya, kode oleh halayak, encoding-decoding. Pada tabel tersebut, encoding mengacu pada tahapan produksi, di mana realitas yang mentang, suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dipotret, dikonstruksi, serta dibingkai sedemikian rupa dengan penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan bahasa dari ideologi kelompok dominan. Pembentukan pesan dalam tahap produksi tersebut juga melibatkan pengetahuan mengenai seperti apa penerima yang akan didasar dan bagaimana karakteristik mereka untuk menentukan bagaimana bentuk pesan tersebut dikemas hingga menarik bagi penerimanya. Meskipun telah diusahakan sedemikian rupa agar bisa dimaknai sama dengan maksud awal, proses decoding sangat bisa membuat makna awal tersebut diterima berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu yang bagi setiap orang pun mesti tak sama. Hall menyebutkan bahwa antara encoding dan decoding ini memiliki struktur makna yang tidak simetris. Dalam hal ini, dimaksudkan sebagai derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam pertukaran pesan, dan derajat tersebut bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pembuat pesan dan penerima pesan tersebut. Secara umum, Hall membagikan 3 posisi ketika seseorang melakukan decoding atas pesan. Yang pertama, posisi dominan. Yang kedua, posisi oposisional. Dan yang ketiga, posisi negosiasi.
Posisi dominan. Posisi dominan menyediakan penafsiran yang dominan atas suatu isu atau peristiwa dan seseorang menafsirkan pesan tersebut seperti yang dibuat oleh media. Posisi oposisional, di mana halayak memberikan tafsiran yang diberbalikan dengan yang dibuat oleh media. Dan yang terakhir posisi negosiasi, di mana halayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media tetapi halayak juga memberikan penafsiran. Demikian penjelasan dari 3 teori interpretif mengenai speech art theory, teori naratif, dan cultural studies. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you!